bisa bersama-sama berkumpul untuk mengikuti tausiah dan memperingati Maulid Nabi pada tahun ini. Selanjutnya, selawat dan salam tidak lupa kita persembahkan kepada bangsa kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan antara kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana beliau telah menjadi suri tauladan uswatun hasanah bagi kita semua, dan semoga dari ketauladan beliau itu kita mendapatkan syafaat kehidupan dunia dan akhirat. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid serta jajaran, yang kami hormati Bapak Ustadz Adrianto yang kiranya nanti akan memberikan tausiah dalam rangka memperingati Maulid Nabi pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu RT dan RW di Kelurahan Bapak Tangsi, dan tentunya Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah Masjid Nahdlatul Islam yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami selaku remaja masjid menyampaikan ucapan yang terima kasih yang tak terhingga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman remaja masjid yang kiranya telah bersusah payah berkontribusi dalam ini sehingga bisa berjalan pada siang hari ini. Kita harapkan semoga kegiatan ini hendaknya bisa menjadi suatu terobosan baru dan juga menjadi hal yang mendapatkan manfaat dalam kehidupan kita nantinya. Kami menyadari bahwasanya kegiatan yang kita laksanakan pada siang hari ini masih jauh dari kata sempurna. Banyak kiranya kesalahan, kekhilafan, dan kejanggalan yang terjadi. Mohon kiranya Bapak dan Ibu memaafkan dan memaklumi apa yang telah kami perbuat. Ini merupakan kegiatan pertama kami setelah sekian lama tidak aktifnya remaja masjid Nahdlatul Islam, dan tentu sebagai acara perdana yang kita angkat, kita harapkan nantinya kita memulai awal yang baik, kita memulai sesuatu yang sudah lama tidak kita laksanakan, agar kedepannya kita bisa melaksanakan dan menyebarkan syiar-syiar agama dan juga masalah keumatan dalam remaja masjid tentunya. Itu saja mungkin Bapak-bapak dan Ibu yang saya dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata dan perbuatan kami mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Edu. Selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh pengurus Masjid Nahdlatul Islam yang akan diwakilkan oleh Bapak Zulkifli Aziz. Kepada Bapak Zulkifli Aziz disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Rabbi zidni ilmu warzuqni fahma. Saya mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah di siang yang amat berbahagia ini. Kita semua bisa hadir memenuhi undangan remaja masjid untuk memperingati Maulid Nabi baginda Rasulullah yang akan selalu menjadi teladan kita. Insya Allah waktu yang Bapak Ibu luangkan, ada diluangkan, ini akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah hendaknya acara kita ini bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir. Salam dan salam untuk baginda Rasulullah yang akan selalu menjadi teladan kita. Insya Allah dari kita mendapatkan syafaat kehidupan dunia dan akhirat. Pengurus masjid
Pak Ju, Pak RT, yang kami hormati Bapak Al Ustaz Adrianto yang kami muliakan, jamaah masjid yang kami hormati, serta pengurus remaja masjid beserta jajaran yang kami cintai, calon-calon remaja masjid yang membahagiakan kami hadir bersama-sama kita. Semoga ini adalah cikal bakal generasi Islam yang ada di seputar masjid Al-Islam. Hadirin pendengar tausiah Maulid Nabi yang kami muliakan, izinkan saya menyampaikan kata maaf dari Bapak Dinul Islam, Ketua Masjid kita. Beliau tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain yang telah beliau rencanakan. Saya percaya ada sesungguhnya semangat pemikiran Pak Dinul ada bersama kita hari ini. Ini kita sampaikan kepada Ketua Masjid. Pak Dinul tidak bisa hadir, ada kegiatan, maka beliau menunjuk saya untuk mewakili. Setelah itu saya juga mewakili Pak Lurah. Kemarin kami telah berjanji dengan Pak Lurah bersama-sama, tapi Pak Lurah juga tidak bisa hadir. Yang ketiga, saya juga diundang sebagai Ketua LPM Lakantasi. Jadi hari ini saya sebagai Ketua LPM, sebagai pengurus masjid mewakili Pak Lurah untuk hadir di masjid ini. Jamaah sekalian yang saya hormati, selaku pengurus masjid, selaku Ketua LPM, selaku mewakili lurah dan tokoh masyarakat, tentu aktivitas ini sangat membahagiakan kita semua dan beliau sangat membahagiakan kami. Oleh karena itu, ya BRT ini dalam materi yang pernah kita lakukan BRT. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan beberapa hal kepada remaja masjid yang telah terbentuk. Kalau saya lihat dari tampilannya dan wawancaranya, ini tidak skop masjid lapangan fantasi nih Pak. Ini bahasanya, tutur katanya udah kayak MC, minimal kota Padang. Terima kasih kepada remaja masjid yang telah begitu bersemangat melaksanakan kegiatan ini. Ada hal-hal yang ingin selaku tokoh masyarakat, pengurus masjid dan pemerintah kelurahan disampaikan kepada remaja masjid. Pertama, kegiatan ini kami semua sangat memberikan dukungan kepada remaja masjid. Lakukan kegiatan terus-menerus tanpa harus berbatas semangat. Yang lainnya baik dari segi apapun, pengurus masjid beserta Indonesia kita support. Jadikanlah masjid ini, jadikanlah masjid yang begitu bagus dan bersih ini menjadi pusat kegiatan. Catatan, jangan hanya nanti remaja masjid itu ada waktu acara Maulid Nabi saja, tapi remaja masjid itu harus berkantor, harus bermarkas di masjid ini. Kebutuhan dari remaja masjid akan insya Allah kami pengurus masjid sebagai Ketua LPM, sebagai kelurahan masyarakat akan mensupport penuh. Jadi pembicara beserta jajaran, Safido beserta jajaran, ajak semua remaja-remaja kita yang ada di belakang atas ini. Mari bergabung kita di masjid untuk membangun masjid yang sama-sama kita cintai. Maka Pak Dino lampu tayo itu Pak Dino. Pak Dino ya kan tadi suruh akhirnya Pak Tibo. Apa Ustaz ingin betul ya? Pak Dino hebat ya. Udah tadi diminta ke saya setengah jalan beliau datang. Honor kita berhonor tak berdua. Jadi ini di Pak Dino, remaja masjid permintaan kita permintaan masyarakat, tolong ajak semua remaja yang ada di RW 01 RW 02 ini untuk meramaikan, untuk mensiarkan, untuk memakmurkan masjid ini. Kami minta izin kepada Ketua Masjid kalau bisa pada akan datang ada satu celengan remaja masjid yang berputar. Jadi ada kegiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, namanya dari remaja. Remaja itu harus inovatif, harus berpikir maju. Ya, kalau bisa lakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang kegiatan ekonomi kreatif yang ada di daerah ini. Saya selaku Ketua LPM
asal remaja masjid meminta bantuan dalam bentuk apapun dia berikan. Karena proposalnya belum masuk ke PPM belum bantuan, tapi masalah proposal kita bantu. Tidak ada lagi Pak Jo, remaja masjid harus mendapat bantuan moral dan material dari kita. Insya Allah jangan pernah mundur. Tentu juga kami himbau kepada ibu-ibu, bapak-bapak, siapa saja yang mendengar suara saya ini, suruh anjurkan anak-anak kita yang masih dalam keadaan remaja untuk bersama-sama membesarkan, menjalankan organisasi yang sebenarnya ini bukan baru. Memang udah lama remaja masjid tidak ada, tapi dulu ada di bawah Buya Madi, sangat aktif sekali. Berbagai kegiatan dilakukan. Setelah itu terputus, sekarang ada. Jangan ini nanti layu sebelum bergabung pula. Saya selaku ketua LPM, selaku pengurus, selaku masyarakat organisasi akan support remaja masjid. Jadi Sabrido dan kawan-kawan, anak-anak kami semua, ajak semua lingkungan kita yang ada remajanya bergabung di sini. Yang ketiga adalah remaja itu adalah orang yang sangat peduli, sangat harus banyak kegiatan, terutama dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kampung kita. Makanya nanti kita minta izin Pak Ketua Masjid, izin Pak Lurah, libatkan secara penuh remaja masjidnya dalam berbagai kegiatan yang ada di kampung kita ini. Libatkan. Saya udah punya pikiran, tadi saya ketemu Pak Lurah dan sedikit bertemu dengan pejabat kota. Jadi bagaimana remaja-remaja yang ada di kelurahan itu adalah nanti pemegang kegiatan-kegiatan fisik yang ada di daerah itu. Dan yang terakhir yang ingin kita sampaikan adalah remaja tidak boleh cengeng. Ya, remaja tidak boleh cengeng. Sedikit patah hati, sedikit mengeluh, tidak boleh. Nah, pengurus masjid telah menyediakan ruangan di atas untuk diadakan sekretariat, benahi apa yang mungkin bisa dilakukan. Nanti remaja melapor ke Pak Dino, melapor ke saya, melapor ke pengurus lain. Nanti bersama-sama kita bantu. Dan saya ingin Bapak ini menyampaikan kepada semua remaja, karena ini adalah memperingati Hari Besar Islam, Maulid Nabi. Tentu remaja harus mentawarani kepribadian baginda Rasulullah. Remaja harus meneladani kepribadian Rasulullah. Remaja jangan menjadi orang yang bermasalah dengan kampung ini. Remaja harus orang-orang yang menyelesaikan berbagai masalah yang ada di kampung ini. Hari ini saya selaku tokoh pendidikan ini sangat miris melihat kegiatan remaja kita. Amat susah sekarang mencari remaja yang tidak terlibat narkoba. Makanya belakang Tasya harus menjadi pelopor negeri kelurahan anti narkoba. Ini harus dipelopori oleh remaja masjid. Dulu payah mencari terlibat, ini payah mencari orang terlibat. Begitu riskannya. Tapi saya yakin percaya kami tokoh masyarakat, RT, RW, LP, kelurahan dan masjid bertekad menjadikan kelurahan Bakatasi no narkoba. Dimulai dari masjid. Kepada Bapak Ibu, anak-anak yang telah terlibat, jangan patah semangat, masih ada kesempatan untuk bertaubat. Ada rehabilitasi bagi anak-anak kita yang belum tersentuh dan tidak tahu, tolong jaga betul dengan baik. Saya katakan kepada remaja, siapa yang berdekatan dengan narkoba pasti merusak masa depannya, merusak masa depannya masalah. Tidak ada orang narkoba akan masuk surga. Makanya kita minta betul kepada remaja menjadi pionir, pelopor anti narkoba di Kelurahan Bakatasi. Sepakat benar? Dan kepada Ustaz Adianto ini, saya berterima kasih betul Bapak udah jauh-jauh dari Periaman tadi. Jam 12 masih di Periaman dan sampai di sini. Kami sangat ingin Bapak memberikan nasihat kepada kami semua. Dan saya paling bahagia punya dari banyak betul anak-anak yang saya kecil, dan kepada pengurus saya titip, jangan dimarah-marahi karena anak yang masuk masjid. Ya, didik, apa tangga, beberapa remaja yang sedikit itu dimarah-marahi, larang. Jangan udah mau saja belum anak-anak yang mengaji harapan kita. Yang paling kita takutkan tidak ada anak-anak yang mau mengaji, ini baru kita takutkan. Jadi kepada ibu-ibu, kalau ada remaja awak yang sedikit kurang baik, kita didik, kita tunjuki, jangan dicaci maki, jangan dibawa-bawa. Ya, hibah hati kita nanti kalau 10 tahun
Rabinya pasar. Kalau Pak Ustadz kasih ke Zohor, itu Rabi jemaah kami. Kalau Pak Ustadz datang kasih ke Asar, insya Allah Rabi. Kalau Pak datang subuh kasih ke Ibu di Pak Ustadz. Sasab tidak panu sangat, tapi kadang limo sekali. Ini kondisi pasar kita. Tapi dengan hadirnya remaja ini ke depan kita berharap semoga masjid kita semakin makmur dengan kegiatan siang Islamnya. Dan saya titip kepada saudara dan kawan-kawan, jangan pernah berhenti. Jangan ditunggu banyak dulu. Berapa saja hadir adakan kegiatan Islam ini setiap bulan atau sekali 15 hari. Jangan pikirkan pula honor besar segala macam. Nanti kita carikan PBN. Yang penting ada kegiatan. Rekor amal semangat ke Pak Ajo. Berapa saja dimulai, ya. Jadi untuk itu saya kira Ramadan terima kasih ini melakukan kegiatan ini. Dan kami semua sangat berbahagia ini. Nena di belakang, ya, itu masjid. Nena, kadang-kadang di masjid Nena. Sekarang mari kita pengurus tokoh masyarakat RT memberikan dukungan kepada remaja-remaja. Terima kasih banyak atas segala apa yang telah diberikan. Kalau nanti panitia kurang uangnya pada kegiatan ini lapor ke saya. Kita bantu. Ya, jangan pernah ragu. Dan sekali lagi jangan patah semangat, cari solusi-solusi di kampung ini. Saya kira itu saja. Bahagia betul saya bisa hadir bersama-sama. Kak Dinul Adu juga di bersama kita, Pak Ustadz. Tolong berikan nanti nasihat-nasihat kepada kami. Ini adalah pada periode 10 tahun terakhir ini adalah remaja pertama bagi kegiatan Ustadz. Banyak maaf dengan segala kekurangan. Terima kasih atas seluruh kebaikan Bapak Ibu yang telah berikan dukungan kepada remaja masjid. Semoga kegiatan ini tidak hanya ini pertama dan terakhir, tapi adalah pertama untuk berlanjut terus-menerus. Bila itu bidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kata sambutan yang telah diberikan oleh pengurus Masjid Nahdlatul Islam yang diwakili oleh Bapak Zulkifli Aziz. Selanjutnya, acara sholawat yang akan dibawakan oleh Al. Kepada Al disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama melantunkan salawat. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW.
Terima kasih kita ucapkan kepada Allah. Acara selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Adrianto SH. Kepada Ustadz Adrianto SH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Kelurahan Belakang Tansi atau yang mewakili Bapak kita luar biasa, satu tubuh tapi mewakili 3 orang sekaligus. Mewakili Pak Lurah, mewakili sebagai ketua PPM dan juga sebagai pengurus masjid tadi. Jadi Pak Ibnu itu lana yang dimulai luar biasa. Kemudian kita hormati Bapak Ketua LPM yang beliau langsung hadir telah meluangkan waktu menyempatkan diri bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini. Kemudian kita hormati Bapak Pengurus Masjid Nahdlatul Islam Belakang Tansi yang tadi lagi sibuk dengan kegiatan beliau jauh-jauh dari Tugu Hitam dan Kancah Kamari di Bapak itu ketua demi syiarnya kegiatan Maulid Nabi yang diadakan oleh remaja kita di Masjid Nahdlatul Islam ini. Kemudian kita hormati ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin wal muslimat, para tamu Allah, terkhusus penghormatan yang sangat luar biasa kepada ketua pemuda, ketua remaja dan anggotanya remaja Masjid Nahdlatul Islam Belakang Tansi yang kita banggakan. Puji syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadirat yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama. Salawat barakah salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau anak-anak waktu sih kalau bui bola ke tengah, jadi dulu. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, mohon maaf tadi aku dalam kalau tadi pagi dari jam 8 sudah undangan Maulid Nabi di kantor Kementerian Agama Padang Pariaman. Alhamdulillah sampai yang 1:30 baru selesai acaranya, jam 1:30 bekerja ke Padang Pariaman. Zuhur tadi di Masjid Baitur Rahmah Ayy Pacah karena yang memahami acara mulai jam 1:30. Jadi dari Ayy Pacah aku ke rumah dulu ke Kota Baru Banbaran, baru sampai di mobil tiba di rumah alun jadi juga alun duduk pun di rumah. Aku mulai acara mungkin saya bisa 1:30 nantinya karena tidak melihat flyer atau spanduk yang dikirim oleh Ustaz Aidin. Jam 1:30 aku bisa duduk agak sebentar sambil menunggu makan siang. Lupanya lalu sampai di mobil di rumah tiba telepon dari beliau, Ustaz lah di mas ini kamu baru tidur di rumah baru
tidak jadi kata-kata sih. Tapi yang setengah dua caranya gitu. Siap zuhur itu saatnya akhirnya mengajar kembali balik. Maka terlambat, ibu dan bapak mohon maaf, tidak ada unsur kesengajaan. Yang sangat luar biasa kaum muslimin yang dirahmati Allah seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua LM kita tadi, ya, remaja kita. Dan lihat dari jumlah jemaah, memang kalau semua itu dekat nomor saya pasar barangkali Pak ya, sungguh kita termasuk sepi. Kalau zuhur alhamdulillah, aku walaupun tidak ada jadwal tetap di Nahdlatul Islam, tapi tetap punya jadwal di Nahdlatul Islam ini, tetap punya jadwal. Jadwal tetap belum ada. Tapi untuk zuhur itu minimal 2 kali 3 kali dalam sebulan tetap ada jadwal di Nahdlatul Islam ini. Setidaknya menghentikan kuliah Profesor Madani. Ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, hari ini kita berkumpul di Masjid Nahdlatul Islam untuk memperingati Maulidnya Nabi Muhammad SAW yang hari ini kebanyakan lamulelo banyak menangga di luar sana ibu bapak peringatan Maulid Nabi dan hari-hari besar Islam yang lain yang berlaku seperti ini. Banyak orang yang menganggap dan mengatakan itu adalah bid'ah gitu ya. Ya, kadang-kadang satyo yang tidak berhubungan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, yang tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah, itu dikatakan bid'ah segalanya. Kalau satyo yang tidak dilakukan di Nabi Muhammad itu dikatakan bid'ah. Maulid Nabi itu tidak pernah dilakukan oleh Muhammad dikatakan bid'ah gitu ya. Itu bid'ah. Ayat dua itu bid'ah. Bahkan HP yang ditopati setiap hari itu bapak itu dikatakan dengan bid'ah. Kalau itu dikatakan dengan bid'ah yang dipahami sebagai cara bid'ah, camkan siapa itu boleh. Ibu bapak yang bermacam Allah, saat dua lahir dikatakan bid'ah. Itulah kebanyakan hari ini. Kadang-kadang mohon maaf ibu bapak, mohon maaf banget. Ada sebagian dari kawan-kawan yang mencari remaja-remaja, remaja kita di dalam Islam itu contohnya dicari remaja-remaja yang tamat yang backgroundnya tidak ada background agama, kemudian kuliah nanti. Itulah yang dicarinya. Dikasih kajian-kajian, pengajian-pengajian dan sebagainya. Ini di doktrin mereka ditanamkan pemahaman-pemahaman yang notabene adalah berbau Islam. Tapi dengan rugi awak bisa. Awak tentang ini sudah baru gini. Mereka itu ketika ada yang meninggal dunia, tidak ada acaranya sinat, tidak ada acara tahlilan, tidak ada maninggohani, pendudukannya, taziat-taziat tidak ada itu. Karena tidak pernah lakukan oleh Rasulullah dulunya. Kata mereka, jadi anak sedoalanya. Nah, aku yang melihat hebat bapak dan ibu zaman kini itu. Makanya aku di masjid Al-Hakim itu, Al-Hakim Pantai Padang, itu setiap Sabtu kedua dengan Sabtu keempat ba'da asar, diawali dengan sholat asar berjamaah. Jadi itu ada namanya program PPKM dulu. PPKM akronim itu dipilih PPKM karena itu yang lagi marah, yang lagi getrek, yang lagi viral di kota Padang. Yang kesempatan dari itu nanya itu tadi. 2-3 ini lah 2 jadi kamarnya kena itu sampai dia. Itu udah ngalah, kemudian tetap di 2. Dan bahkan benar-benar habis corona-nya. Di sana PPKM pusat pengajian kaum milenial. Jadi yang jemaah itu apa? Khusus remaja-remaja sekolahnya, khusus anak muda remaja-remaja dari SMP, SMA, mahasiswa dan yang telah tamat pun ada yang jadi audiensnya. Nah, itulah yang perlu kita arahkan kepada mereka bagaimana pemahaman tentang masalah beragama supaya jangan mudah di pemahaman yang mudah membid'ahkan dan menyalahkan orang lain. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir sebagaimana kita ketahui di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Dan itulah banyak tahu sekolahnya. Kecuali anak-anak yang kecil-kecil, anak SD ikut, harusnya mereka tahu. Tapi dia kan datangnya corona dan koroni itu bapak. Anak kita hari ini dijauhkan dari pendidikan, dijauhkan dari agama, dijauhkan dari musaji. Saya pun tak mengerti cara yang masalah agama ni. Tapi lah kena lagi ni SD, tahu sekarang lagi hadiah lagi dan banyak tidak tahu. Kenapa? Karena mereka dijauhkan selama ini. Karena datangnya COVID-19 dan telah berhasil menjauhkan anak kita dari agama, mereka dari masjid. Itulah dan alhamdulillah luar biasa dari remaja kita pemuda masjid dari Islam mencoba merangkul kembali remaja-remaja kawan-kawan mereka bahkan hadiah-hadiahnya untuk kembali ke masjid. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Nabi Muhammad SAW lahir, ya tidak memperingati Nabi Muhammad bukan hanya sekedar mengenai sejarahnya saja, tapi lebih dari itu nantinya bagaimana meneladani Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari dan mencintai Nabi Muhammad. Lahir ketika beliau lahir, orang kayaknya ayahnya sudah meninggal dunia. Di saat usia 6 bulan dalam kandungan ayahnya meninggal dunia. Tapi ketika ibu bapak, ketika Nabi Muhammad lahir, di usianya 6 tahun, kita singkat ceritanya, di usia 6 tahun Nabi Muhammad itu dibawa di ibunya ziarah ke Madinah, ziarah kubur ayahnya di Madinah. Itulah pelajaran pertama yang berharga yang kita bisa petik ibu bapak, bahwa Nabi Muhammad walaupun orang lain tidak ada, ayahnya tidak ada, ayah tidak pernah bersyukur dia ketika lahir, tidak pernah bertemu dengan ayah, bantu ayah datang tu dia dong, tapi dia tetap menghormati orang tuanya. Bagi si semuanya bagi si semuanya kan sama tak sudah sampai tadi kemana ya bicara kawan tetap menghormati orang tuanya. Dan itulah yang sangat miris sekali hari ini ibu bapak, banyak anak-anak zaman kini yang tak lain menghormati, menghargai, memuliakan orang tuanya. Maka saya mau sampaikan, walaupun kita di pada adik remaja, walaupun kita rajin berjamaah 5 waktu sehari semalam berjamaah ke masjid, hafal Al-Quran 30 juz, setiap tahun bisa melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah, setiap tahun ikut menjadi peserta kurban, tahajud tiap malam, Senin Kamis sama puasa, tapi tidak hormat kepada orang tua, tidak memuliakan orang tua kita, haram serbu doa kita tentu masuk serbu. Hormati orang tua. Yang sering mau sampaikan ibu dan bapak, anak-anak zaman kini durhaka itu bukan saja ketik, tapi justru kebanyakan ketika ketik itu kadang-kadang nakal yang lebih. Awak zaman siswa ibu bapak, ketika agak lain cari orang lain, awak mengerti sekali kepakir yang salah di diri awak. Awak hati sekali. Anak zaman ini dah sampai tak bulan lama tu jadi dia malah ada motor, ada yang dia ngerti, ada motor apa cerita. Dulu ketika pergi berdoa, ibaratkan diundang untuk ada acara ke rumah warga, kita makan wasamu, makan bajamba gitu, ya. Kalau pilihan sambako siap diambil sama ada walatan anak kamu tu balik dan terletak pilihan sambako dari keluti contohnya, aku luti tu dari tekik cik orang lain, ya. Bahkan mengambil sampah kalau dipacik tangan kanan itu lah balik ayah siapa ketika itu sedang makan dipacik sejak sampah itu di tangan kanan akan ditekik oleh kita. Ya, jangankan sampai kali tekik agak lain cari orang lain mengkehem saja juga tahu salah orang. Anak zaman kini dah harus kita berdehem ibu bapak karena malah batu awak tidak ada artinya. Batu apa kaki awak dia ada orang gini tak hati aja lah ya. Ya. Ibu bapak yang terhormat Allah. Maka yang saya mau sampaikan kepada muslimin, anak aku doragonya justru ketika jalan kadang anak laki-laki contohnya. Ada kita dengar dari jemaah Ustaz, anak mula sukses di Jakarta, jadi pengusaha sukses, PT-nya banyak, fotonya banyak, pengusaha sukses. Kami tinggal di kampung Bandung saja, ayah ke ibunya. Tapi ketika ayahnya sakit dirawat di rumah sakit, kami tak ikut dengan program BPJS dan satu BPJS, biaya di rumah sakit itu 5 juta, PT itu 3 juta lebih ada juta. Kamu pinjam kan anak lu dengan kamu telepon anak lu, pinjam PT untuk ube ayah. Jawi anak lu, kayu dalam rumah dulu mah. Berapa dah kita ibu pak? Iya. Itu anak laki-laki. Bahkan dalam sebuah hadis diceritakan oleh baginda Rasul ibu bapak, ada salah seorang sahabat yang taat beribadah 5 waktu sehari semalam berjamaah ke masjid bersama Rasulullah. Tapi ketika satu malam saat akan dicapai oleh Allah, dakwah yang dicapai oleh Allah, sulit banget payah banget mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir ayatnya. Kata Nabi, barangkali dia punya dosa kepada orang tuanya. Dia cari ayahnya meninggal ya Rasulullah. Cari ibunya. Lama tahu jadi ibunya diceritakan dari sahabat anak engkau, ya anak engkau ya wahai ibu, jumpai sedang payah ini, sedang sakaratul maut menghadapi sakaratul maut ini, tapi payah mana bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ajari amaknya ketika itu ibu bapak,
Alhamdulillah itu negara mana baca Al-Quran. Senang dia baik. Ketika ditanya apa penyebabnya, tidak tahu ujian. Disampaikanlah ceritakan kepada Rasulullah. Ada cak Nabi panggil ibunya, hadirkan ibunya di dalam depan saya. Kalau tidak, apa yang kamu ke situ kepada Rasulullah. Datanglah amaknya, datanglah ibunya menghadap kepada Rasulullah, ibu bapak. Kemudian kata Rasulullah, maafkan dia. Tidak ya Rasulullah. Bagaimana kesalahan anak engkau ya wahai ibu? Maafkan, tidak bisa memaafkan ya Rasulullah. Berarti ada Rasulnya. Kata Rasulullah, anakmu ini wahai ibu rajin berjamaah di waktu saya sholat bersama dengan saya dengan kami di masjid. Ya. Tapi hanya karena gara-gara durhaka kepada orang tua, nanti dia akan dibakar dalam api neraka. Sebelum dibakar di api neraka, biarlah ini yang membakar di api dunia, kata Rasulullah. Diperintahkan oleh Rasulullah para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Dan di dunia Nabi kadang-kadang ibu bapak kali campan anak meninggal dalam api kadang oleh alih Nabi tidak dimaafkan, tidak ya Rasulullah. Abu-abu dalam api mana itu sahabatnya yang dicampkan buanglah, bakarlah dalam baru anak tadi kali yang buang dalam api kadang ibu bapak jualnya di orang kayanya. Berarti ya Rasulullah. Bagaimana kesakitan dia untuk anak Rasulullah ya Rasulullah. Aku akan pernah tega melihat menyaksikan anak aku dibakar di depan mata Rasulullah. Begitu maafkan dia. Ya aku maafkan ya Rasulullah. Saja dimaafkan oleh ibunya, sekali dipandu oleh para sahabat, dia langsung lancar berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Sudah itu baru ditanya dengan Nabi bagaimana kesalahannya. Jadi amak Nabi itu bapak, ya Rasul, wahai baginda, anak amruku lahir, seminggu setelah dia lahir, ayahnya meninggal dunia. Akulah yang bertulis yang marah mempersulit batin tulang dari pagi sampai saja untuk mencari piti kehidupan untuk ini anak untuk tadi makan. Ya apa ya Rasulullah begini. Tapi ketika anak malah kadang bila sukses dalam berhasil dalam keluarga, bila menjadi orang kaya kadang tak pernah cerita yang boleh doh. Tak pernah tahu yang boleh doh. Tak pernah telepon kalau zaman kini ada apa, tak pernah telepon. Bahkanlah mungkin cik mako mencari menantian saja kali ada untuk menanti umur mas atau oda menanti sakku anak nanti kurang lain kepada yang ibu waktu itu semua. Karena sangat rindu amal dengan anak kamu cari rumahnya. Kata si ibu tadi. Allah matamu dan rumah anakmu kau di kampung Subalah ya Rasulullah. Pas baru membuka pintu pagar rumahnya baru kecik anakku ke rumahnya suruh angkat cangkuan amak ibu beku habis beku dia orang selero itu keciknya kami dia. Dia kalau saking ibu dia amaknya ibu bapak anak-anak semuanya dia tutup pintu pagar rumah anaknya tadi dia ibu kau dia pulang ke rumahnya sampai menangis malu-malu sampai ke rumahnya menangis hanya sekali menyakiti hati orang tua. Ya. Makanya Rasul ingatkan hadisnya. Kata Rasulullah bertanya kepada sahabat, maukah engkau aku beritahu dosa paling besar? Kata Rasulullah. Sahabat ketika itu menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah dan berani kepada kedua orang tua. Pelajaran pertama dari Maulid Nabi ini adalah menghormati orang tua. Nabi Muhammad walaupun ayahnya telah meninggal, tidak pernah masuk dari ayah kita menghormati orang tuanya, mencanggih menziarahi kuburan ayahnya. Apalagi ketika orang tua masih hidup, anak laki-laki, anak dan padusi ibu bapak ikut orang tua karangannya justru di saat inilah nikah. Siap anak ibu nikah, anak padusi awak dibawa dari suaminya ke rantau. 8 bulan, 9 bulan setelah ibu di rantau, ibu ditelepon, ma, bu, alhamdulillah aku lah hamil, awak hamil bu. Seminggu lagi insyaAllah kamu layan. Senang tak tengok anak? Senang. Kamu cucu ni, ya. Tapi kau dapat bu, yo kamari budaya. Kamu maafin anak, mamanin anak, mama somadua, mama lakian pokok. Kau dah pandai dengan hati si Allah je dulu. Kati kau gaji dulu sibuk mati dia bilo TikTok saya kena jauh. Dah hati si Allah je mama dia anak, mama somadua kau nah. Jadi ke situ ibu bisa tiket kau amandian ke ujian ni. Kecil anak tadi. Telepon ditutup. Sudah itu bercerita ke ayah lah. Anak awak si Upik Bandung kamu layan di Jakarta. Yo, kau cucu itu kecil. Iyo dah. Nyusul awak datang ke Jakarta dah. Alhamdulillah lagi sahabat Nabi tu lo ke bijak tanah Jakarta mulai kecil ayah tu. Dulu lo sampai ke Jakarta leh. Ya.
Ini pesawat teman kita ya. Tapi kalau dah dikecil juga dia Hasil kalau kita kecil itu. Ibu berkait apa? Ibu berkait apa? Dia kata kecilnya. Ibu kalau dan satu jam mengasuh anak, mengabdi anak, memasang batu, pasang bopok, lagi bopok, menyuruh anak dan memasang rumah sampai memasak dan satu jam ibu kecilnya. Kami apa-apa tu sampai tak pandai cara aku kan kami ibu bapak, kami ibu-ibu. Kalau ibu tak ada rumah, kami pandai memasang rumah, kami pandai memasak, tapi tidak pernah dianggap, tak pernah diajari, usah kami pandai. Pandai lo kami sekolahnya mah, tapi justru dengan ada ibu di rumah, maka ibu dah mengajuan, menggosok, menyetrika, mencuci, memasak dengan ada ibu di rumah. Tapi kalau ada ibu kami pandai lo sekolahnya. Lagi udah, kok pai udah ke Jakarta jauh liwat dulu ibu apa? Kambing ada dosa ibu, ayam ada dosa kandang. Kok pai si anak bagi makan, si anak kemabian kata ibu dah mati sudah dah ibu dah. Kadang-kadang lagi sayang lo kajauhi di bedoga laki surang leh. Sayang lo kajauhi bedoga laki surang leh. Dan katiku apa dah izin, apa indah rebo, dah dia ibu kata mengasuh anak ambil cucu tadi itu deh apa ada ibu tetap kasih kain untuk bayi demi Allah haram saruku tu ibu. Kalau tugas ibu bukan ambil cucu, ibu kita begini kan pada itu bah. Ketika masih dikas yang pada kaki macam ini kau disuruh kata ibu hukum dari TI, tidak tentu bersama itu. Tapi kalau lah pensiun yang pakai hobi menjadi MC, kau apa MC? Mengasuh cucu. Maksudnya pakai hobi mana tu mah? Saat anak aku tu kalau itu bina turun kalau itu dah tu nak masuk anaknya bodoh masuk cucu pun dah bodoh. Jadi kalau nyolai bakal aja, berarti kan pikinya banyak kan? Dia bakal aja pikir banyak. Sehari kau bantu, ya? Jadi bantu. Ketika ibu pai, ya, apa tinggal di rumah tidak izin daripada ibu tetap pai, tugas ibu suara ngapain apa? Apalagi kalau lah tua, dah 60 dah 70 tahun usianya ibu suami ibu di rumah. Tidak usah terlalu jambi badai itu sabar saya itu swasta lain itu kan lagi lah bantu-bantu dia swasta apa kan itu sabar lah itu nggak ada apa-apa baik-baik benar ibu dah ada tapi ketika apa syukur alhamdulillah kalau ibu balikan rumah ibu apa dia masih senang namanya bedo kalau bantu apa di rumah ibu 3 bulan juga 3 bulan ibu kalau kalau serang tapi dua ibu bapak yang mati Allah maka saya mau sampaikan ketika orang tua dan kayu anak pasti jadi rayu apapun keinginan kebutuhan yang diminta yang diinginkan oleh anak enggak ini orang tua saudaranya tak kayu gancang di kaki anda nonton akan menjadi itu ada orang kaya sayang anak tapi ketika anak dan kayu ibu bapak sering orang tua jadi pembantu budak dalam rumah tangga masuk cucu kali lagi kalau pensiun tukang selesai cucu kali banyak mohon maaf ibu dan bapak konsep ini banyak diambil oleh saudara-saudara kita, ya. Banyak diambil oleh saudara-saudara kita non muslim, ya. Islam katiko nyokayo ibu bapak banyak di sana sukses sudah menjadi wanita karir. Orang tua lagai adalah tua banyak yang diantar 8 di jompo. Itu Islam banyak itu. Tapi di luar sana di sekitaran lawak non muslim katikonya lagai orang lainnya kadang-kadang latihannya nggak bagus sebalah. Lalu tumpu sebalah, kestruk sebalah, nyodorong orang naik ke kursi roda, acuh ke suara non muslim. Itu pada sebenarnya konsep dalam Islam memuliakan orang tua. Dan ketika mau tanya, bapa kau itu mana ke orang gaya hormatnya, bapa itu mana memuliakan orang gaya. Ada dari kawan-kawan kita di sebelah ibu bapak, orang tuaku adalah hoki. Ketika orang tua senang, orang tua bahagia, orang-orang itu Allah juga Tuhanku juga senang dengan itu. Rasa sakinya dengan dia berlimpah dua dari Allah. Dan Tuhan juga kecilnya. Dan ini ibu bapak kita Islam itu mana yang jauh yang dalam sejarah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua. Kemudian ketika 6 tahun pulang dari Madinah itu tiba di sebuah desa yang bernama Desa Abuha. Ibunya Aminah jatuh sakit. Siapa yang dia melaksanakan Nabi Muhammad ketika tiba di Makkah kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ke ibu bapak datang tuang sayangnya ke Muhammad. Datang tuang sayangnya. Suatu hari Muhammad kecil itu melompet-lompet di kursi atau di sofa. Ya, berak Abu Thalibnya. Ya.
dah sopan dah kata nanti kita mau berapa orang itu bawa berapa ya kecil Abdul Muttalib dan namanya anak-anak yang mau itu biasa lah dibaca kencang tak masalah loh. Nah ini ibu bapak seperti sampaikan dari dua LPM itu tadi itu kadang-kadang anak-anak datang ke saji mau tahu ibu dia baca kan saji ibu orang tu aku kalau tahu dia jawab itu saji dari mana kita pikir anak tu dia ada berpikir usulnya berpikir usulnya ada berapa tentang itu saji lagi banyak ada apa-apa itu tentang kalau kamu ibu siapa saji jangan kakek-kakek saji usul lagi batang-batang nak buat anak-anak tu datang ke sajinya rangkul mereka main pun jadi mau saji kuat jangan masalah doa kita mau anak ketek makanya aku sering dulu ketika SD ibu bapak di saat masih ketek dulu bisa hari Jumat di ayah di orang baik di kampung di apa di kampung di bawahnya waktu sholat Jumat di mana dia duduk di situ doa duduk sama lah di mana dia tadi duduk presuri di orang baik tujuannya supaya tidak ada bisa mau tobat bagaimana pakai kawan-kawan yang sama kadang lain yuk kali menjadi kalau ada menjadi kawan-kawan bagaimana kawan-kawan mau tahu bagaimana ingin loh bagaimana tapi baru menjadi kadang lagi dikit saja baru kalau tadi kita bersih saja dulu akhirnya tak biasa ke masjid untuk tidak bagaimana yang mau tahu hari ini ibu bapak karena saking jarangnya sedikitnya perhatian kita kepada anak-anak kita terutama dalam masjid ada berapa orang tua yang setelah pulang selesai sholat Jumat di rumah tanya anaknya di mana sholat Jumat tadi Bapak nak nampak ada ayah di Nahdlatul Islam. Wah, ada yang tadi ya. Siapa tanya. Siapa Ais itu tubah itu tadi. Karena banyak anak ini yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Karena analisa survei kecil-kecilan yang melakukan dengan kawan-kawan ibu bapak, ketika sholat Jumat jauh lebih banyak jumlah apa-apa dibandingkan dengan anak-anak atau para remaja. Tapi sudah teratur masing-masing kita setiap kita punya satu orang anak laki minimal di rumah. Tapi entah apa remaja-remaja pemuda anak-anak waktu bagaimana semua dah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ada. Jadi enggak masalah. Kok kamai? Kok hanya kok kamu? Aja dalam masalah itu ada. Yang paling kita sedihkan tidak pernah lagi ditemukan adanya remaja, adanya anak-anak dalam masjid. Punah generasi kerusakannya. Kadang-kadang yang datang kamu saji yang camat-camat di segala ya, tapi camat dan calon-calon kamati dan muka-muka wajah-wajah seperti maut di segala datang. Dalam bau-bau dana yang lagi umur 60-70 tahun lagi datang kamu saji itu wajar ya. Kalau memang masuk juga kan ada jual. Kadang-kadang ada yang ngecen, malah lagi datang saji ini mah, kadang-kadang jual iklan pensiun mah itu saji lagi. Ditunggu lo pensiun dulu baru datang ke saji. Kamu saji itu bukan setelah pensiun, ya. Bukan masjid itu sampai waktu pensiun jadi manusia. Kita datang ke masjid. Kadang-kadang terlalu canggih seperti kajian ada. Ketika untuk zuhur beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di Musa di awal Nahdlatul Islam, banyak orang yang canggih ketika kehilangan sendal, kehilangan sepatu di Musaji. Hilang sendal, hilang sepatu di Musaji itu masalah yang kecil, musibah kecil bagi ibu bapak. Musibah yang besar itu adalah tadi kok selama ini tidak pernah sendal parkir di luar, tidak pernah parkir sendal atau terompa di dalam di parkir Musaji, tidak pernah ada terompa ke Musaji, tidak pernah manakib Musaji. Itu masalah yang sangat besar. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makanya salah satu golongan yang di akhir nanti akan mendapatkan naungan dari Allah di sana tidak ada naungan lain selain dari naungan Allah adalah para pemuda-pemudi remaja-remaji yang qulbuhum mu'allaqun fil masajid, yang hati terikat dengan masjid. Ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus hatinya kalau tidak datang ke masjid, tidak tenang batin, tidak tenang jiwa, dan kalau tidak menikah berangkat ke masjid sebenarnya sangat ada suara berjamaah. Ya. Aku dulu pernah mencari anak-anak ketika hari Jumat doang. Yang dari rumah lain rasanya baik dari rumah baik sholat Jumat, tapi kadang-kadang singgah sampai di warnet kebanyakan. Nah itu yang bisa diri. Ibu bapak dan muslimin dan rahmati Allah. Kemudian di usia 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Saya masuk Muhammad lain pamannya Abu Thalib. Dia pamannya kok diajari di mandiri dari kecil pada kardian atau bala domba. Belajar bagi kita bersama kaum muslimin, anak-anak kita biasakan hidup mandiri. Kalau di manjuan anak
Anak kalau terbiasa untuk hidup manja sampai gadang, itulah gadang besok susah untuk menjalani kehidupannya, tapi sana lebih suram. Karena lebih sulit segalanya. Maka sering saya sampaikan, ketika kita manjakan anak kita, kehidupan akan keras bagi mereka. Tapi ketika kita keras terhadap anak kita, artinya bukan keras itu bukan bawa bilang-bilangan terina. Kita disiplinkan anak kita ajarkan mereka untuk hidup mandiri. Kehidupan akan menjadi lembut, jadi lunak pada mereka. Mereka akan jadi orang sukses nanti ketika dewasa. Ya. Berasal dari mana? Apa ketika SD 2000 Bapak, dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, tas yang datang itu tas sambung. Tas sambung yang datang. Isinya bukan hanya buku, tapi ada buahan yang panen rumah mau bawa ke sekolah. Babuah jamu ke sekolah. Babuah nasi atau luku mau bawa luku. Babuah jagoan dia beri jagoan dipaling. Kemudian dia dulu dia kalau dia gitu. Aku tak suka makanan mereka hari itu. Zaman sisuk tu makanan paling mana tu. Babu kui kita pasti kete-kete bawa ke sekolah, bajuan ke kawan-kawan di sekolah dulu. Lanjut 20 rupiah sehari, tapi tidak bisa lebih dari 1000 rupiah dari hasil jualan tadi. Dan ketik kehidupan diri. Bahkan ketika kuliah ke Padang, saya kami dari Cangguang, pesantren Cangguang Bukit Tinggi 2000 ampek dia kepada kamu tidak nak minta peti orang lain. Dan mudah ini, karena tanggung jawab orang tua hanya sebenarnya dah sampai anak balik dan berakal itu sebenarnya tanggung jawab orang lain. Setelah itu belajar mandiri. Ibu bapak yang terhormati Allah. Kemudian Nabi Muhammad usia 12 tahun membawa di pamannya Abu Thalib pergi berdagang ke negeri Syam. Berdagang ke negeri Syam. Konsep dagang yang dilakukan oleh Rasulullah ibu bapak saat itulah kabilah yang lain pergi berdagang ke negeri Syam berbulan-bulan, 2 bulan, 3 bulan baru bisa balik ke Makkah. Karena dagang itu laku habisnya. Tapi Muhammad kadang-kadang sebulan lamanya balik karena beliau berdagang konsepnya adalah kejujuran. Bahkan dia digelari dengan al-amin. Orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya, al-amin. Ya. Saya bagi galaku, sahabatnya bagi galaku. Tidak. Keluarga beliau yang bagi galaku. Dan justru dalam ini keluar muncul pertama kali dari orang-orang kafir Quraisy, musuh Islam mana yang datang. Ya. Digelari dengan al-amin, orang bisa dipercaya. Kalau rancak kali itu kita rancak. Kalau rancak barang dagangan yang dijual di Muhammad kita rancak. Kalau dulu aja kita dulu. Kalau ada musuh kita musuh. Berdagang Allah seperti itu jujur. Berbeda dengan ibu bapak. Sering kita saksikan ketika mengalir ladu. Ya, siap kama masuk ladu atau rancak kunci atau barang-barang dagangan saya maju ke dalam ladu. Itu bapak dia dulu mana rancak. Bapak dia pandang nuri mengkini dan ketika dia sudah cukup banyak. Itu asyik tak sekilo di mana letaknya beko itu dia di puncak kalau mana kalau galih namanya. Pas beko dibawa ke pasar, dibuka di toki sampai kantor dicari aliran rancak isinya $1 teman. Ya. Mahal harganya, tapi ketika di jangan kalau tadi kedua di sini $1. Di tengah-tengah rupanya ada busuk, ada boleh, ada patah, ada banyak macam kuju daun dan sebagainya. Ini konsep yang tidak cocok kepada Rasulullah. Bahkan namun kayu awak karena rasa itu tidak berkah jadi karena tidak ada kejujuran dalam berbuat bekerja. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Singkat cerita. Karena bagi Muhammad itu jujur dalam berdagang, akhirnya Khadijah karena hati menjadi. Ya, nampaklah ada sinar kisah pembantu dari Khadijah. Kemudian ikut kata hanya kepada hati Khadijah dalam Pak Muhammad. Itu di Muhammad. Andai kata ada perempuan yang mau nikah dengan engkau, lain dan mau nikah lain. Tapi inyo laku betul dari dapat ada macam Rasulullah. Inyo jatuh, inyo dapat ada. Tapi daripada macam mana tidak dia. Pertanyaannya, apakah beliau tidak mau jalan etik pada punya pekerjaan yang tetap hanya sekedar anak orang ketika kali baru ini. Tenang aman ikut oleh sang abu kecil. Ya itu dari kisah kau Khadijah. Kalau ada laki-laki lain yang nama jadi suami engkau, lain nama nikah yang lain. Karena suami kan ada dalam nikah, dia nama nikah. Jadi macam mana kecil Khadijah? Tapi dia anak dijangkit baru. Alhamdulillah macam mana nak lebih produk lah kecil Khadijah. Sana mati. Yang jadi persoalan dia lain namanya dia nikah bagi dia manusia yang anak ikut dia bukan. Tangan Khadijah kau bersama kau.
Nah bisa menjadi tim sukses dari Khadijah dan Muhammad, tapi tanpa disuruh-suruh secara sukarela, tidak lebih baik itu, dan berhasil mensukseskan pernikahan antara Khadijah dan Muhammad. Bagaimana tim sukses ini ibu bapak? Ini bukan hanya disuruh ya, tapi malah meminta lagi yang banyak. Meminta menjadi tim sukses, sudah kayak meminta, jadi dibayar oleh. Kadang-kadang lebih suksesnya daripada orang yang disukseskan. Sepatu ibu gua juga cantik 30 hari itu kan. Lalu selesai juga kadang motor kadang untuk rumah gitu. Nah itu tim sukses ketiga kan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nikah mereka nggak ada pakai pacaran. Jadi pacaran kalau Islam nggak turun. Ya ada para remaja, harus itu sudah pacaran. Yang ada cuma ta'aruf. Cuma anak ini ibu bapak. Karena Ustaz Ica diamnya Ustaz pacaran orang Islam juga nak dulu Ustaz, tapi pacaran Islami kan bayar dulu Ustaz. Ada bentuknya pacaran Islami Ustaz. Ada ceknya jawab nak untuk ini kapai ke rumahnya yang bebek ko bani mana rahmati Ustaz. Sengaja aku pergi ke rumah sang kekasih pujian hati lillahi ta'ala, langkahkan kaki yang sebelah kanan dulu Ustaz. Jadi bebek malu tu enggak. Lama di awal sudah. Tiba di rumah yang tu, assalamualaikum, ketuk pintu. Baru kedua yang bersih dengan dia, rupanya pakai baju dan batu pensa tu. Dia ke bawah, dia nampak di dunia ke bawah, dia nasi kolo je kan. Masya Allah, indahnya cintaan Allah. Mau pegangan tangan, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai paci tangannya bersih, Alhamdulillah. Tangannya bersih, Astagfirullah. Lagi bapak lu dosa indah. Kan baik-baik dia kan perbuatan dosa, perbuatan yang buruk juga dan elok juga pahala tu masa tentu kalau baik pahala atau sulit lain macam buat dan terhak yang mati dan terpahala dan rusuh campuran itu segalanya. Nah, jadi anak ini kan ini pacaran aja. Kalau tak pacaran dulu pertamanya tak sah nikah dengan anak ini. Yang penting kan cinta sejati. Kalau tak percaya belahlah dadaku. Mungkin akan kudaki, lurah akan kuturuni, sungai akan kulewati, tapi kusajikan untuk Islam akan kulewati. Kalau itu kecil juga ustaz yang biar jadi binang itu, jangan boleh dijual kalau tak tahu dekat kusajikan untuk Islam untuk berjamaah. Dan ini, karena masalah jodoh, ibu kata coba sampaikan jodoh bukan urusan Allah SWT. Walaupun pacaran lebih dari 5 tahun kenapa ibu kalau tak jodoh kecil Allah tak akan pernah nikah itu, jadi orang lain juga nikah dirinya. Dia pernah terangkan ibu Pak sama kau. Lain karena atau pernah mengalami? Yang mungkin pernah mengalami yoyo cici mereka ini. Lah pacaran lebih dari 5 tahun itu orang lainnya nikah jadinya Pak. Ya. Kalau tak jodoh, tapi kalau tak jodoh, Allah kajaki sehari pacaran pagi kenalan juga tak gali ibu, siang atau sore beko dibawa main sampai tengah malam dia bawa ke Bukit Lampu itu tengah malam tak tangkap deh Satpol PP yang tidak bisa pagi pasti nikah. Nah itu dah jodoh. Tidak perlu berlaku mana, ya, tidak perlu pacaran lebih 10 tahun mana, itu jodoh sebenarnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah nikah antara Muhammad dan Khadijah, wahyu yang pertama kali diterima oleh Rasulullah itu adalah perintah untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Gua Hira. Artinya dalam Islam untuk mengenal Islam, mengenal agama, mengenal Allah itu memang harus belajar, harus menuntut ilmu. Kalau tidak belajar, tak akan bisa kita menjalankan agama kita dengan sebaik-baiknya. Belum tentu akan diterima ibadah awalnya. Ibadah yang tidak ada ilmunya, ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh. Ikulah sering kau sampaikan ibu bapak. Ada solat anak MDA atau anak PPK 5 orang tapi tidak ada ilmunya. Anak yang pertama kau tak akan diterima. Tapi dia bunyi itu, marah saya yang salahnya. Ya. Dalam Islam itu ada ampek, dalam kitab fikih kita baca ada ampek macam ganti itu tanya. Ada yang kari bunyinya, ada yang setengah kari, ada yang balas ni bantu barang dah bocor, ada yang tak bunyi sama sekali. Anak yang pertama tu tadi tak ganti tapi tak bunyi itu. Habis kawan semalam saya ganti tadi busuk pada orang lagi parah dah macam matian. Lah kalau bentuk kali randa pun hidup kawan salah ada ya. Elok juga. Kalau elok kan itu deh, kalau elok maka bukan luar lagi sekedar serangan elok. Kalau buat deh justru deh kalau buat bukan luar supaya jangan lamunan bukan serangan pada abonya. Itu jadi yang lain. Kejadian yang ketiga, tidak boleh mengicip ketika solat batal solat lapor. Yo capek kalau ada capek yo. Ustaz Aidil petang ketika manjang lagi beri tolong ngecek tidak boleh ngecek ketika solat dong.
Akhirnya kalimo alhamdulillah untung dari lidah satu mengecek. Akhirnya kalimo ni pun batal sholat itu kalau tidak ada ilmu. Ya. Di beda itu ada sujud. Cok, sholat kau cok berjamaahnya. Aku tak bisa sholat kan? Nah ikuti saja apa yang dilakukan dibaca sama bapakmu, ikuti semuanya. Oh kalau sudah mengikuti bisa aku mah kita sujud. Bisa ila sholatlah mereka ayah dan kita sujud. Kau dilarang di dalam pondok berlantaikan perempuan. Indah adu pakai lapis dan sajadah dan tikar atau ada langsung perempuan sekali. Pas saat sujud pak, ibu tasapi dan yang ayahnya. Dia kalau terlalu sakit, aduh ayahnya. Takana di sujud di belakang pucuk kau takana pasan dari mandi. Apa dilakukan dibaca sama bapak. Ikuti semuanya. Dia apa pengecek aku di buku sujud kau lalu belakang. Aduh, dia sujud kau belakang kan. Ayahnya. Kenapa menjadi itu gak jawab saya. Itu dia kalau tak ada ilmu. Jadi ibadah itu kelajuan kalau tak ada ilmu ibadah tidak akan diterima oleh Allah. Maka dari itu saja kita menuntut ilmu terutama ilmu agama. Apalagi ibu bapak para ulama menyampaikan pada undangan itu di rumah minimal agak sudah sedekahkan atau infakkan untuk agama. Masuklah anak wakil sekolah agama. Arahkan mereka, didik mereka dengan agama. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbulkan rasa cinta dengan Muhammad. Baca caranya agar kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu bapak. Pertama, dengan banyak dan sering menyebut namanya. Jadi tadi seperti remaja kita di awal sebelum ceramah tadi ada disenandungkan salawat Nabi. Acu-acu rajin-rajin perbanyak lapor salawat kepada Rasulullah. Karena dalam kehidupan sehari-hari saja ibu bapak, ketika awak jatuh hati, awak kena awak cinta kepada Rasulullah, kita pasti akan sering menyebut namanya. Bahkan awak sering awak cerita orang yang awak cintai itu akan keluarga awak di rumah, supaya keluarga awak sama kalau menjadinya. Begitu juga dengan Rasulullah. Cinta dengan Nabi Muhammad, seringlah menyebut namanya, seringlah menceritakan bagaimana sejarah Muhammad itu, agar makin timbul rasa cinta dan sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dari zaman kebatanya ini, Ustaz. Nabi Muhammad itu kan maksum, tidak pernah melakukan dosa. Orang yang pertama kali masuk surga, bahkan dia adalah kekasih Allah, tidak diciptakan oleh Allah dunia dan segala isinya kalau bukan karena cintanya kepada Muhammad. Dan semua dunia mungkin langit dan isinya diciptakan oleh Allah dari nurnya Muhammad dahulunya. Untuk aku mau jawab bersolat kepada Rasulullah itu Ustaz. Ketika maksum tuh tidak pernah melakukan dosa. Nabi Muhammad itu ibu bapak sama ibaratnya dengan galeh, kebetulan buku. Sama ibaratnya itu galeh yang lagi isi dengan datar, penuh air saudaranya, itu ibaratnya Muhammad. Dan kita umatnya sama ibarat tanah yang ada di bawah. Kaki ko galeh dalam panuan tadi kita isi dengan air ibu bapak. Pertanyaannya, air ko balanjau juga tidak atau melimpah ke bawah. Pasti akan melimpah ke bawah. Kama limpahan kata-kata yang ada di bawah dan itu adalah kita umatnya. Artinya ada lagi ibu bapak, kalau rajin bersolat pada Rasulullah, sering kita menyebut namanya, acu-acu bersolat pada Rasulullah, menyebut namanya, kita bersolat pada Rasulullah, nanti limpahan akan dapat kembali akhirat. Itulah syafaat yang akan kita terima nantinya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laksana kita meneladani bagaimana sikap beliau dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya sampaikan, Nabi Muhammad itu orang yang penyabar. Lelah sekian kali diludahi di orang lain ketika melaksanakan sholat di masjid, tidak pernah geberan Nabi Muhammad. Tetap sabar, dimaafkan oleh Rasulullah. Sabar dan pemaaf. Itu sifat-sifat Rasulullah ibu bapak. Sabar dan pemaaf. Setiap hari pulang dari masjid ibu bapak, Aisyah itu dia nangis sekali untuk Nabi Muhammad. Kalau sering aku sampaikan dan langsungnya tidak nulis dulunya juga pernah aku sampaikan. Ayah dan saudariku yang hidup dengan Nabi Muhammad setengahnya, yang setengah lain ditinggal untuk si Aisyah. Hebat dia rumah tangga beliau ibu bapak Nabi Muhammad ke istrinya itu dengan si Aisyah minum sekali bangun. Pertanyaannya, ibu jawab apa lain minum sekali bangun istrinya suami awak di rumah? Tidak. Mungkin ada yang jawab lagi Ustaz, dulu tikus yang paralel dulu, apalagi dia pelamin itu lagi sengaja bantu. Maka kan suka banyuan dunia rasa milik kita berdua orang lain kontrak tapi tidak pernah bagi kawal ada sini. Ya.
Bahkan siap nikah itu payah kamu saja sama yang berdua indah ini jangan dia tapi kita tetap supaya berdua biar tangan itu pada romantisnya tapi kadang-kadang sayang pada dia kan tidak dengan suram dan gua anaknya sampai namu kami dia lagi gua anaknya pakai gua ini hampir ada pencarian ini ya luar biasa baik kamu saja seminggu pertama itu berjamaah kamu saja kalah lu tak kadang-kadang di waktu sering sholat berjamaah kamu saja tak tahu apa kini baru singgung seketika tidak lupa dah pada tak tahu mengamangan sudah tak tahu saja yang tak tahu sayang sayang agama kenapa begitu gitu kamu saja tapi ketika 60-70 tahun usianya bertanya jemaah bagi pada sedang saya bagi kamu saja jemaah ibunya itu jadi yang belakang oh rupa kilometer 3 mak ke belakang kau tertaruh ke kiamat kau dah dan kiri tertaruh ke luku pada rasa kita tolong jaga ada ya Pak pertama pengen tahu kau menganggapnya sekarang buat tidak nampak tapi hari ini juga itu ada kecapean Pak mati ini Ibu bapak yang dirahmati Allah, ya. Tidak hanya minum sadale madu, tapi sabibi madu je artinya satantama Nabi Muhammad itu tadi minum, si Aisyah senturu lah dia minum. Berbeda di rumah tangga ini ibu bapak. Lain sadale madu minum je laki ini rumah lain, tapi pas kami minum dia cari mana? Di mana masa itu siku basah pas kami minum itu putar lagi rumah. Dia pangkok itu. Ya, tu mana ada laki padahal bagi binti baju siang malam bagi binti beli badak di baju beli parfum suami tu cuma suami menjadi mana kadang-kadang ibu bapa suatu hari ayah dan saya ikut hafisan dan Nabi saudara setiap pun dah tinggal ada saya jawab ibadah nampak ya Rasulullah babin sebelahnya yuk aku berjalan agak jauh tadi tambah sekali lain cerita baik saya ada kue ibu dia tambah ia sekali di saya siap ini sekali kali tambah boleh tak gaji kumpulnya dulu masih banyak juga lepas dan garam dah masuk ke jalan tanya tu tak kenal dengan beliau membeli ayat sekali yang ada di Nabi Nabi tadi itu menjalan sebuah lampu ketika turun ada masih kalam mana ada listrik ada lampu rupanya garam dan masuk ke dalam ayat Nabi minum dari Nabi saudara berakan Nabi Muhammad Syaikhah indah jo pelantian dari tadi itu bahkan yang pikir indah sabar beliau sabar dia. Nah, jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, andai kata dalam rumah tangga kita mulai itu kan macam mana? Kurang lama mana masakan ibu di rumah apa ada terasa garam itu sudah lama, tapi kok ditambah garam sedikit lagi tambah lama, kemakan indah rumah tangga mulai itu. Saling kasih sayang boleh meliput dalam rumah tangga. Ya, apalagi zaman kini pak. Zaman kini kau membana bos sama dia kepada apa-apa dan pernah pak sampaikan pakai chat di rumah masakan makanan minuman yang diberi ibu kau tak terasa garamnya dan terasa padanya itu tak terasa mani jalannya kalau itu nampak kecil dia ibu beko dia telepon orang puskesmas oh lagi yang boleh orang solidar hanya dah punya pada orang puskesmas dia itu isolasi sampai pada hari positif corona jadi itu ya jadi kalau ibu-ibu Iona mencoba menguji batas bahasa suami ibu di rumah pulang dari ibu saja itu beko ibu rumah gue anda putih agak sekali untuk apa di rumah tapi jangan buat lagi dulu dia garam agak dimoset lo ini sabar apa ke rumah dia semua dah tes begitu saya kalau itu minum dapat yang dihasil sekali itu luar biasa 2 jempol untuk suami ibu pertahankanlah rumah tangga itu bayar cari lagi itu ambo saya kalau tu oh itu hasilnya ini cucu dia doa ibu bapak yang dalam Allah Subhanahu Wa Taala beri pemaaf, ikhlas, rendah hati, bahkan berkasih sayang dalam rumah tangga. Nabi Muhammad itu kan memanggil istrinya dengan ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Ya, karena memang istri Nabi itu merah. Artinya itu bapak pelajar bagi kita bersama itu di zaman sekarang, panggillah istri atau panggillah suami kita itu sesuai dengan kelebihan yang dimiliki. Sesuai sandang artinya. Rancak suara bini awak pakai wahai istriku yang suaranya termerdu di belakang tansi. Ada takut salah nanti dulu. Biar suara pak di teh manisnya sekali setiap pagi besok tapi takut beda pak. Ya, sana artinya. Wahai istriku yang hidungnya termancung di kecamatan Padawarat, takut pada nanti dulu. Ya. Tapi jangan terlalu jujur Ustaz. Aku dah hidung dalam rumahmu dah mencong Ustaz. Aku pak gigi mencong Ustaz. Hanya dipanggil wahai istriku yang gigi termancung di dunia kan. Pakai sapu lalu akan dibuka awak ini. Atau jangan karena saking ingin untuk ke Arab-Araban Nabi Muhammad dipanggil istrinya dengan ya Humairah. Apa dia panggil wahai istriku yang mengkilat Pak Batu Hajar Aswad di Ka'bah. Datang kau sana nanti ya mak. Ya.
batu Hajar Aswad ini Ka'bah tibu seminggu sudah itu tibu kawan di rumah. Ada panggil suami tadi Hajar Aswad. Terus anak mati itu. Ya yang cak tu batu Hajar Aswad menempel di dinding Ka'bah. Semuanya Nabi Muhammad bagi istrinya Nabi Humairah berbau ke harapan kan Islami mata gua kami. Lain tahu artinya. Indah. Arti itu batu Hajar Aswad itu adalah batu hitam. Memang teman-teman ini hitam kalian bagi Hajar Aswad. Kalau itu pun itu lelur memanggil rumah ada hanya masalah sambal. Jangankan sambal, juga jangan ada dari bawah. Ibu bapak yang terhormati Allah. Jadi tidak punya kasar-kasar atau keras dalam rumah tangga. Ya, Nabi Muhammad itu ibu bapak berlemah lembut di dalam rumah tangga. Karena istri itu kan perjuangannya sangat luar biasa. 9 bulan lah maunya hamil ibu bapak. Gaya lalu sama amak itu ketika hamil cuma 2 tiga tu. Merek ke kanan, panik merek ke kanan, merek ke kiri. Sasak lo mau merek ke kiri akhirnya pasrah pun cakap dah. Tak pernah menunggu itu. Dia pernah ibu selama hamil nunggu. Indah. 9 bulan ibu-ibu kau tak pernah menunggu. Dah bayangkan apa kadang-kadang 9 bulan seminggu saja menunggu ke segi berubah. Seminggu dah menunggu pas segi berubahnya. Ibu-ibu 9 bulan dah menunggu. Santai saja ya. Maka kita perlu untuk berkasih sayang kepada mereka. Ibu bapak yang dirahmati Allah SWT, itulah yang kita sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi yang menyampaikan. Jadi motivasi bagi kita dalam meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya Nabi Muhammad ini kita jadikan suri tauladan yang baik dalam kehidupan kita. Kita jadikan motivasi dalam kehidupan kita. Motivator ulang itu adalah Muhammad. Bagaimana menjalani kehidupan. Bagaimana Nabi Muhammad itu berumah tangga, bergaul dengan istrinya, bergaul dengan anak-anaknya. Itulah yang kita jadikan panutan dalam kehidupan kita dan kehidupan sehari-hari. Ibu bapak yang dirahmati Allah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Adrianto yang telah menyampaikan ceramahnya untuk kita semua. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nahdlatul Islam, dengan berakhirnya ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Adrianto tadi, maka berakhirlah acara kita dalam memperingati Maulid Nabi di Masjid Nahdlatul Islam hari ini. Saya Denisa Putri Andini sebagai pembawa acara hari ini undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas kekurangan.